Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati dengan membaca surah Al-Fatihah supaya yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Kali ini kita belajar tema 6, subtema 2, cita-citaku. Nah, mengenai cita-cita, banyak sekali yang diinginkan. Ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi penari, dan ada yang ingin menjadi dokter hewan. Nah, dokter hewan yang pasti kita harus tahu bagaimana hewan itu bisa tumbuh sehat, kenapa dia berpenyakit, ataupun yang lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan adalah proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Tahukah kalian hewan apa ini? Coba kalian amati. Apakah kalian tahu bagaimana proses dia lahir sampai menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik seperti ini? Tidak lain, itu adalah proses metamorfosis. Perhatikan penjelasan berikut ya. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap dari lahir sampai dewasa. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk, biasanya melewati 4 tahapan, dari telur, larva, pupa, menjadi imago. Contohnya seperti kupu-kupu dan katak. Bisa kita lihat dari katak, ini dari telur berubah menjadi kecebong atau disebut dengan larva, berubah menjadi berudu atau disebut pupa, kemudian berubah jadi imago, ini dari katak muda menjadi katak dewasa. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya melewati 3 tahapan, telur, nimfa, dan imago. Contohnya jangkrik, capung, dan kecoa. Bisa kita lihat dari gambar telur jangkrik berubah menjadi nimfa atau jangkrik kecil dan berubah imago menjadi jangkrik dewasa. Perbedaan dari keduanya, metamorfosis sempurna telur berubah menjadi larva, tidak sempurna menjadi nimfa. Metamorfosis sempurna berbeda dengan bentuk hewan dewasa, sedangkan tidak sempurna berbentuk mirip dengan hewan dewasa. Metamorfosis sempurna mengalami fase pupa, sedangkan tidak sempurna tidak mengalami fase pupa. Selain membahas tentang daur hidup hewan, kita akan membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan kita. Apa saja manfaatnya? Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia ada 4. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan, yaitu hewan dapat kita manfaatkan dagingnya, baik dari daging sapi, ayam, ataupun yang lainnya. Dari tumbuhan bisa sayur, buah, padi, dan jagung. Yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Contohnya seperti ulat sutra yang bisa diolah sebagai kain yang memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat digunakan sebagai pakaian. Selanjutnya ada peralatan rumah tangga. Contohnya seperti kayu bisa kita gunakan sebagai almari, rumah kayu, jendela, dan pintu. Yang terakhir ada produk kesehatan dari hewan seperti susu sapi dan susu kambing, dari tumbuhan seperti obat-obatan tradisional, contohnya seperti dari jahe, kencur, ataupun obat-obatan berupa daun. Dari sini kita kembali lagi membahas tentang cita-cita. Cita-cita selain menjadi dokter hewan, kita juga bisa menjadi seorang penari. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penari? Kita harus mengetahui apa itu tari. Nah, salah satunya, apa sih tari tradisional itu? Tarian tradisional adalah tarian yang berkembang secara turun-temurun yang berasal dari daerah tertentu. Adapun contoh dari tarian beberapa daerah, dari Jawa Barat ada topeng kuncaran, daerah istimewa Aceh ada tari saman. Selanjutnya tari khas dari Arab ada tari saudati, dan tari khas Bali ada tari lenggong dan tari keca. Dari contoh tarian khas dari beberapa daerah menggambarkan bahwa negara kita sangatlah beragam. Dengan keberagaman, jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan. Ingat,
Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang berarti Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, kita latihan soal dulu. Soal dan jawaban ditulis di buku tulis, kemudian dikirim di ustadz-ustadzanya masing-masing. Latihan soal yang pertama, proses pertumbuhan seekor katak dan kecoa sudah pasti berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kemudian soal yang kedua, tahukah kamu tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Mengapa semboyan tersebut diterapkan di Indonesia? Selamat mengerjakan, kita tutup pelajaran dengan berdoa membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.